Untuk homemade cola, bahan yang kita butuhkan di sini ada 1 liter air di dalam panci yang nanti akan kita masak bersama dengan bahan-bahan lain. Ada 2 jeruk nipis, 1 jeruk sunkist, dan 1 jeruk lemon. Siapkan parutan untuk kita ambil kulitnya. Ada gula merah atau brown sugar 100 gram. Ada pala bubuk 1 atau setengah sendok teh juga nggak apa-apa. Lalu ada bunga lavender 1 sendok teh, tapi kalau nggak ada ini boleh di skip. Lalu ada jahe sekitar 3 cm. Ada kayu manis ini juga sekitar 3 cm atau 2 cm juga nggak apa-apa. Lalu ada bunga lawang, ini juga nggak usah terlalu besar-besar, secukupnya. Dan vanila, kebetulan saya pakai vanila yang buahnya, cuma kalau misalnya nggak punya pakai vanila bubuk juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada alat-alat yang kita perlukan nanti untuk memotong jeruk, memeras air jeruk, dan juga jar untuk wadah fermentasi serta tutup kain. Sekarang jahenya kita potong-potong. Lalu ini vanilanya kita ambil secukupnya aja, ini nggak usah semua karena segini ini cukup, aromanya cukup kuat. Nah, semua bahan-bahan ini kita masukkan ke air yang akan kita gunakan. Semua bahannya kita masukkan ya. Ya, oke. Kita butuh kulit dari semua jeruk ini, jadi kita pakai parutan pelan aja, nggak usah terlalu dalam supaya bagian putihnya nggak keambil terlalu banyak, karena bagian itu nanti akan memberi rasa pahit. Jadi memang ada rasa pahitnya, cuman nanti bisa diminimalisir begitu. Kalau mau dipotong juga sebetulnya bisa, cuman biasanya kalau dipotong itu cenderung yang putihnya lumayan ikut keambil cukup banyak. Jadinya kita parut aja seperti ini. Nanti sampai semua jeruknya habis ya kita parut. Ini cukup, jadi ketiga jeruk tadi sudah kita parut kulitnya secukupnya aja, gak usah sampai terlalu dalam atau sampai bersih banget juga nggak apa-apa. Semuanya kita masukkan ke panci yang tadi ya. Oke, nah ini nanti kita godok sampai mendidih, cukup sampai mendidih aja, nggak usah terlalu lama. Nah, nanti kita tunggu sampai suhu ruang. Setelah itu jeruknya nanti kita peras, tapi tunggu dingin dulu. Sambil menunggu kolanya kita didihkan, kita siapkan starter ya. Ini ada ginger bark yang sudah saya buat cukup lama. Ini kira-kira seperempatnya cukup, seperempat dari jar ini. Nanti kan jarnya cukup penuh ya. Nah, ini cukup untuk starter. Nah, karena ini sudah berkurang, kita tambahkan lagi air gula ke dalamnya.
Karena tadi gingerbug-nya sudah kita ambil sebagai starter, dan kelihatan jahenya masih cukup bagus dan segar dan masih aktif karena bubble-nya keluar, jadi jahenya nggak akan ada yang saya ganti. Cuma saya tambahkan air minum suhu ruang, jangan panas ya. Nah, sekarang udah penuh lagi. Nah, tapi harus dikasih makan, jangan cuma air aja. Jadi ini ada gula antara 3 sampai 5 sendok, nggak apa-apa, karena nanti gulanya juga dimakan sama bakterinya dan yeastnya. Dan ini nanti 1 minggu lagi siap kita pakai sebagai starter lagi. Kita langsung taruh kulkas nggak apa-apa. Nah, ini sudah mendidih ya, kita matikan saja kompornya. Kita diamkan sampai suhunya betul-betul suhu ruang. Pancinya kita pegang udah nggak panas, cairannya juga udah nggak panas. Nah, sementara itu kita bisa siapkan jeruknya. Ini kita belah semua ya, karena kita mau ambil airnya. Sebetulnya idealnya sih ngebelah jeruk seperti ini, jadi bijinya nggak ada yang kebelah, biar nggak nambah rasa pahit. Begitu. Nah, ini semua kita peras ya. Jadiin satu aja semua nggak apa-apa. Nah, sari jeruk yang tadi sudah siap kita masukkan ke dalam panci ya. Ini pancinya udah dingin, udah suhu ruang. Dan nah, ini jeruknya bisa kita masukkan. Kita aduk yang rata. Ini sudah siap kita fermentasikan ya, kita masukkan ke dalam jar, tapi harus kita saring dulu. Ini starter gingerbug yang tadi sudah kita siapkan dan sekarang dia sudah suhu ruang, jadi siap kita pakai ya. Ini ada corong untuk membantu dan saringan, jadi bahannya kita saring. Nah, karena memang ini untuk kapasitas 1 liter dan jarnya setengah liter, jadi kita gunakan 2 jar. Berikutnya oke, jarnya sudah terisi penuh. Ini saya siapkan tatakan berisi air, soalnya karena masih awal, masih manis, biasanya mengundang semut. Nah, supaya ini nggak disemutin. Nah, kita tutup kain selanjutnya. Oke, keduanya. Oke, kita diamkan seperti ini di suhu ruang selama 24 jam. Oke, sekarang sudah 24 jam saya fermentasi dalam jar ini. Kita mau botolkan ya. Saya sudah punya beberapa botol, termasuk botol plastik. Selama fermentasinya tidak lebih dari 3 hari, di botol plastik masih aman, masih nggak apa-apa.
Sekarang kita botolkan ya. Dan jangan sampai penuh. Jadi tetap harus diberi ruang. Nah, ini cukup. Lalu sekarang kita coba juga yang di botol plastik ya. Keuntungan menggunakan botol plastik sebetulnya ada, karena nanti saat kita fermentasi kita akan tahu tekanannya. Kalau botolnya nanti semakin keras berarti tekanannya sudah besar, berarti minumannya sudah bersoda. Ini cukup segini, kita tambahkan yang di botol ya. Baik, sekarang kita tutup semua. Sampai berapa lama? Nanti 3 jam lagi kita cek ya, karena untuk homemade cola ini lumayan cepat sekali dia bersoda. Jadi nanti 3 jam lagi kita cek. Teman-teman, ini sudah 3 jam. Terus yang plastik udah keras banget nih ya. Oke, ini sodanya kelihatan ya, udah aktif. Terus seperti ini jika teman-teman ingin langsung konsumsi bisa, tapi kalau mau dimasukkan ke lemari pendingin mungkin bisa sebentar aja, sekitar 1 atau 2 jam sudah bisa dikonsumsi. Sekarang yang botol coba kita buka ya. Tapi sudah bisa dikonsumsi. Kita coba tuang ya. Sudah cukup lumayan sodanya. Tapi kalau misalnya mau lebih bersoda bisa didiamkan lagi di suhu ruang, mungkin sekitar 2 jam lagi, atau mau langsung di lemari pendingin juga bisa. Ini sudah saya kulkaskan juga, sudah dingin. Kita lihat sodanya ya, dan udah lumayan keras nih. Oke. Walaupun dia nggak meledak, tapi ini kalau diminum sodanya juga terasa banget ya. Yang di botol, ini yang botol kecil, kita buka ya. Ini yang botol besar. Nah, seperti ini malah aman sih, jadinya nggak meledak ya.